Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak akan menjelaskan pelajaran kita IPA bab 10 mengenai getaran dan gelombang. Nanti kita belajar ada 3 poin penting di bab 10 ini, itu getaran, gelombang, sama bunyi. Pertama kita lihat tuh getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Contoh getaran nih ada pada bandul. Ini ada gambar bandul dimana posisi pertamanya itu di titik 1 ini. Jadi bandul di 1 ini kita awalnya dia setimbang, titik setimbangnya itu di titik 2, kemudian kita tarik ke titik 1, kemudian di titik 1 ini kita lepas bandulnya. Jadi dia berarti kalau kita lepas berarti dia bergerak ke 2, ke 3, dan balik lagi ke 1 gitu ya, balik lagi dan balik lagi gitu. Itu yang getaran. Jadi getaran itu gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Jadi yang satu getaran itu yang mana? Dari 1, 2 ke 3 dia kembali lagi ke 2 dan kembali lagi ke 1. Itu yang satu getaran. Dimana posisi semulanya dia kembali lagi ke posisi semulanya. Misalkan dia awalnya di 2, terus dia bergerak ke 3, berarti 2, 3, 2, 1 dan kembali lagi ke 2, kayak gitu yang satu getaran. Di getaran itu ada unsur-unsurnya namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Jadi titik setimbang tadi yang mana? Kalau misalkan di bandul di titik 2 ya kan, berarti amplitudonya dari titik 2 ke titik 3 atau dari titik 2 ke titik 1. Jadi kalau ada nanti soalnya gini, dari 1 ke 3 itu panjangnya 6 cm, berarti berapa amplitudonya? Berarti 1 ke 3 itu kan 2 kali amplitudo, berarti amplitudonya setengah dari 6. Jadi 6 dibagi 2, 3 kayak gitu. Frekuensi ini berkaitan dengan jumlah getaran. Jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik. Jadi kita hitung nanti nih, kita hidupin stopwatch. Jadi dia bergetar dalam 1 detik itu berapa kali gitu. Berapa getarannya yang ada dalam 1 detik, itu yang frekuensi. Periode itu waktu yang digunakan dalam 1 getaran. Jadi 1 getaran dia misalkan di bandul barusan itu dari 1, 2, 3, kemudian kembali lagi ke 2, kemudian kembali lagi ke 1, itu berapa waktunya? Itu yang namanya periode. Dan banyaknya getaran ini biasanya dilambangkan dengan N ya. N adalah banyak getaran biasanya. Jadi ada nih rumusnya, hubungan frekuensi dengan periode. Frekuensi itu sama dengan 1 per T, 1 per periode, atau periode itu 1 per frekuensi. Kalau kita mau cari periode itu biasanya N, misalkan dia waktu dia bergetar itu ada 6 detik, banyak gelombangnya ada misalkan 12 gelombang dalam 6 detik. Berarti banyak gelombang yang 12 itu adalah N. Waktu yang dibutuhkan untuk N gelombang itu namanya T. Berarti untuk mencari periode atau T besar ini N per T kecil, kayak gitu caranya. Kemudian contoh getaran itu yang pertama ada pada ayunan, senar gitar yang dipetik, bandul jam dinding, dan pegas yang diberi beban. Kemudian setelah kita belajar getaran, dari getaran ini sehingga dia menghasilkan gelombang. Apa itu gelombang? Itu getaran yang merambat, jadi getaran yang menjalar gitu. Berdasarkan medium perambatan gelombang itu dibagi 2. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu memerlukan medium. Jadi kalau gelombang elektromagnetik dia tidak memerlukan medium. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang bunyi,
gelombang permukaan air, gelombang tali. Kalau gelombang elektromagnetik, contohnya itu gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang TV gitu. Kemudian berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu dibagi dua. Ada gelombang transversal atau tegak lurus dengan arah rambat, dan gelombang longitudinal sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya ini gambarnya. Jadi dia transversal, dia tegak lurus dengan arah rambat. Apanya yang tegak lurus dengan arah rambat? Jadi arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambat, dia bergetar. Coba lihat yang gambar transversal, dia bergetar ke atas dan ke bawah, ya kan, dia ke atas, sedangkan dia merambatnya ke kanan, dia menjalarnya ke kanan gitu. Itu yang transversal. Sedangkan gelombang longitudinal, dia bergetarnya ke kiri ke kanan dan merambatnya kemana? Ke kanan, sama, arahnya sama gitu, sejajar. Kemudian unsur-unsurnya di gelombang itu ada namanya panjang gelombang, dilambangkan dengan lambda. Jadi ini bacanya lambda, dimana yang gelombang itu, kalau pada satu gelombang itu, dalam gelombang transversal itu adalah satu gunung ditambah satu lembah, atau di gelombang longitudinal satu renggangan satu rapatan. Jadi kemudian ada lagi cepat rambat gelombang, jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 sekon. Rumusnya apa aja? Di mana kecepatan gelombang atau V itu sama dengan lambda dikali F, atau V itu karena F itu 1/T, jadi V itu bisa kita ganti dengan lambda per T gitu. Jadi ini bisa kita lihat nih di gambarnya, di gambar ini, dimana yang satu gelombang itu bisa dari bukit ke bukit, jarak bukit ke bukit, atau jarak lembah ke lembah, atau satu bukit ditambah satu lembah kayak gitu. Jadi nanti ada tambahan catatan, Miss bikin di foto tambahan catatannya nanti bisa ditambahkan ya. Kemudian bunyi apa itu? Bunyi adalah hasil dari getaran. Jadi setiap benda yang bergetar itu sebenarnya menghasilkan bunyi. Di sifatnya bunyi itu sifatnya sama dengan gelombang itu merambat, karena bunyi ini adalah salah satu gelombang mekanik, makanya dia sifatnya yang kedua itu memerlukan medium untuk merambat. Kemudian cepat rambat bunyi lebih kecil dari cepat rambat cahaya, karena cepat rambat cahaya itu cepat ya. Bayangkan aja dari matahari ke bumi itu sangat cepat. Kemudian apa syaratnya bisa terjadi bunyi? Yang pertama itu ada sumber bunyi, berarti ada sumber getarnya gitu. Yang kedua ada medium perantaranya. Yang ketiga ada pendengar atau alat dengar kita gitu, makanya bunyi itu dapat kita dengar. Kemudian macam-macam bunyi itu ada namanya desah itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Kalau nada, bunyi yang frekuensinya teratur. Sedangkan kalau dentum itu bunyinya sangat keras karena amplitudonya besar. Kemudian bunyi atau frekuensi dari bunyi itu ada yang namanya bunyi infrasonik, yaitu kecil dari 200 Hz. Itu yang bisa mendengarnya itu jangkrik dan anjing. Kalau audiosonik itu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu biasanya didengar oleh binatang dan manusia. Sedangkan ultrasonik itu nilainya besar dari 20.000 Hz. Kelelawar itu biasanya didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Kemudian ada lagi warna bunyi. Warna bunyi adalah keunikan antara bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi yang satu dengan sumber bunyi yang lainnya. Itu yang namanya warna. Kemudian cepat rambat bunyi itu sama cara ngitungnya dengan cepat rambat gelombang.
V sama dengan lambda per T, atau T itu bisa kita ganti dengan 1/F, maka V itu nantinya lambda kali F gitu. Gimana? Cepat rambat bunyi itu adalah kecepatan bunyi dalam merambat di suatu benda ya. Karena jadi pada medium rapat, kapan dia merambat di medium rapat? Jika partikel-partikelnya itu rapat gitu. Kemudian penerapan bunyi kalau bunyi ultrasonik itu digunakan untuk mengukur kedalaman laut, untuk USG, kacamata tunanetra, alat pelacak sonar. Kemudian pemantulan bunyi ini dapat juga memantul, itu salah satu sifat bunyi, dia dapat memantul, di mana pantulan dari bunyi ini dapat digunakan untuk yang pertama menentukan cepat rambat bunyi, yang kedua menentukan jarak tempat, yang ketiga survei geofisika. Dimana kita tahu barusan Miss bilang salah satu sifat bunyi itu dapat dipantulkan, dimana pemantulan dari bunyi itu adalah bunyi yang di ruang kecil. Bunyi itu dapat memperkuat bunyi asli, dimana bunyi di ruang kecil yang tertutup lebih besar dibanding ruang terbuka karena dinding pemantulnya itu dekat. Gema, kapan itu terjadi gema? Jika bunyi pantul terdengar jelas setelah bunyi asli. Misalkan bunyi aslinya kita teriak fisika, jadi bunyi pantulnya juga keluar fisika, jadi yang terdengar tuh apa aja? Fisika gitu ya, 2 kali jadinya. Dan gaung apa? Bunyi yang datang hanya sebagian atau bersama dengan bunyi asli sehingga tidak terdengar jelas. Contohnya nih, fisika, bunyi pantulnya itu habis kita nyebut ka, bunyi yang terdengar jelasnya itu fika. Jadi karena si dan v itu kadensinya bunyi asli dan bunyi pantul itu saling bersamaan, jadi dia nggak terdengar jelas, jadi fika gitu aja terdengarnya, itu yang gaung. Kemudian bunyi pantul dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut pada panjang lorong dan panjang lorong. Untuk mengukur kedalaman laut itu digunakan rumus H sama dengan V kali T per 2. H itu adalah kedalaman laut, V itu kecepatan bunyi dalam air, T itu waktu bunyi bolak-balik. Kemudian ada di bunyi itu namanya resonansi. Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya benda lain karena memiliki kesamaan frekuensi. Syarat terjadinya resonansi itu frekuensinya sama. Jadi benda yang berbunyi dengan benda yang lainnya itu frekuensinya sama. Syaratnya yang kedua ada selaput tipis, yang ketiga ada kolom udara. Rumusnya apa untuk mencari resonansi? Jadi Ln sama dengan 2n kurang 1/4 gamma gitu. Manfaatnya apa? Resonansi digunakan pada telinga manusia sehingga manusia bisa mendengar gitu. Yang kedua alat musik gamelan, gitar, biola, dan drum. Kemudian mekanisme mendengar. Jadi mendengar itu ada pada manusia dan ada pada hewan. Secara umum mekanisme mendengar ini yang pertama itu adanya gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi ini akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian dari daun telinga akan diteruskan ke saluran telinga, dari saluran telinga dia lanjut ke gendang telinga, dari gendang telinga disalurkan ke tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sangurdi ya. Kemudian dari tulang pendengaran dia menjalar ke rumah sifat atau koklea. Dari rumah sifat dia akan diteruskan ke organ kortil, di mana organ kortil ini yang menghubungkan antara telinga dengan otak kita. Jadi sehingga dari organ kortil dia menuju otak, maka bisalah kita mendengar gitu. Jadi
Pendengaran itu ada pendengaran pada manusia, ada hewan. Jadi yang dibahas di sini hewannya itu cuma lumba-lumba dan kelelawar. Jadi ini ada bagian-bagian dari penyusun telinga. Jadi lumba-lumba itu gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Ini kelelawar, dan kalau kelelawar itu mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan pada saat kelelawar mendengarkan gema gitu. Oke, ini latihannya.